Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab wujubul imani bi istiwa'illahi ala arsyihi wa uluwihi ala khalqihi wa ma'iyati li khalqihi wa annahu la tanafiya bainahuma. Bab tentang wajibnya mengimani istiwa Allah di atas arsy dan ketinggiannya di atas makhluknya serta kebersamaannya dengan makhluknya dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Betul ya? Baik. Sekali lagi, bab tentang wajibnya mengimani istiwa Allah di atas arsy-Nya dan ketinggiannya di atas makhluknya serta kebersamaannya dengan makhluk-makhluknya dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Bab ini ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah sekedar untuk menegaskan kembali tentang pembahasan yang sudah kita lewati dua kali ya. Yang pertama berkaitan dengan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan istiwa dan ketinggian Allah di atas langit dan di atas al-arsy ya, atau tentang ketinggian Allah di atas langit dan istiwa Allah di atas al-arsy. Itu sudah kita lewati pembahasannya dalam dalil ayat. Kemudian dilanjutkan dalil dari al-hadis. Ya, sekarang ini untuk menegaskan kembali dan menyimpulkan kembali pembahasan tersebut dengan keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, sekali lagi sebelumnya sudah dibawakan dalil-dalilnya. Ya, beliau cuma membawakan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Sekarang keterangan beliau. Kata beliau, wa qad dakhala fi ma dzakarnahu minal imani billah al-imanu bima akhbarallahu bihi fi kitabihi wa tawatara an rasulihi wa ajma' alaihi salaful ummah.
sungguh telah dijelaskan sebelumnya tentang pembahasan iman kepada Allah, dan di antara bentuk iman kepada Allah mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah di dalam kitabnya dan yang telah mutawatir hadisnya dari Rasulullah SAW dan telah sepakat ijma para salafus soleh. Dan ini yang sudah kita tegaskan dari awal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menulis kitab-kitab tentang akidah, baik itu akidah wasitiyah, akidah al-hamawiyah, akidah at-tadmuriyah, beliau sudah mengikrarkan, beliau tidak ngarang-ngarang akidah sendiri. Namun beliau telah mengatakan al-i'tiqadu laisa li wa laisa liman huwa akbaru minni. Akidah itu bukan karanganku, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan bukan juga karangan ulama-ulama yang lebih senior dariku. Innamal i'tiqad yukhadhu min kitabillah wa min sunnati Rasulillah wa ma'ajma alaihi salafu al-ummah. Namun akidah itu hanya diambil dari firman Allah, sabda Rasulnya, dan ijma para salafus saleh. Dan ini yang sudah kita saksikan bersama. Beliau dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah, terutama bab tentang sifat-sifat Allah, hanya mencantumkan qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semuanya sudah didahului oleh para ulama-ulama salaf terdahulu, terutama dari mazhab Asy-Syafi'i. Dan sudah kita juga buktikan dengan kitab-kitab dari ulama yang jauh sebelum beliau. Di antaranya kitab Tauhid oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya, sekali lagi, ini penegasan dari beliau bahwa iman kepada sifat-sifat Allah, terutama tadi sifat ketinggian Allah di atas langit, istiwa Allah di atas aras, itu semuanya sudah tercantum dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW, dan ijma para salafus soleh. Dan sudah kita sampaikan, cukup ayat saja wajib diimani. Apalagi ditambah dengan apa? Al-hadis. Atau sekedar hadis saja, meskipun tidak ada ayatnya, cukup sudah bagi ahli sunnah untuk apa? Mengimaninya. Tidak harus kumpul tiga-tiganya. Harus dari ayat, ditambah hadis, ditambah ijma. Anda. Salah satu saja sudah cukup sebagai dalil bagi ahli sunnah wal jamaah. Ayat atau hadis atau apa? Ijma. Lalu bagaimana kalau ngumpul semuanya? Ada ayatnya, hadisnya mutawatir, kemudian juga ijma para salafus saleh. Ini lebih apa? Mengokohkan akidah seorang muslim muslimah. Dan sekaligus ini apa? Lebih mendalam dalam membantah ahli al-bidah ataupun yang menyelisihi ahli sunnah dalam bab ini. Demikian pula dalam bab-bab yang lain. Ya, seperti contohnya yang berapa saat yang lalu kita membantah orang yang membolehkan kudeta dengan dalih perbuatan person menurut klaimnya dari ulama salaf. Padahal ayatnya jelas, ati Allah ati Rasul walil amri minkum. Kata ulama itu dalil haramnya apa? Kudeta terhadap pemimpin muslim. Ditambah hadisnya. Kata para ulama, di antaranya sudah kita sampaikan berulang kali, kalau mau dalil yang paling banyak, ada makalah dari salah satu masyayikh Yaman yang menunjukkan lebih dari 100 hadis Rasul yang mengharamkan kudeta. Bukan 1-2 hadis, 100 hadis bahkan lebih. Haramnya apa? Kudeta. Satu hadis saja seorang muslim muslimah sami'na wa ata'na. Ini lebih dari 100 hadis. Ditambah ijma salaf dalam kitab-kitab akidah yang mengharamkan kudeta terhadap pemimpin muslim. Maka kalau ada yang masih menyelisih, menyimpang, maka sungguh benar ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinna takhfa al umyani. Kebenaran seperti matahari yang terang benerang di siang bolong. Semua mata melihatnya kecuali yang apa? Yang buta.
Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta kata Allah, namun mata hati mereka yang sama dengan pembahasan ini tentang Allah tinggi di atas langit. Dalilnya dari ayat, dari hadis, dari ijma' salaf. Kalau masih belum melek lagi, berarti apa? Tadi buta. Naudzubillah min dzalik. Taib, sekedar murajaah. Sebutkan redaksi ayat yang menunjukkan Allah di atas langit. Kalau ayatnya bisa lebih dari 2000, kan nggak mungkin kita sebut sekarang. Mau disebut sekarang? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalilnya ya lebih dari 1000 bahkan 2000. Kita cuma mau redaksinya saja. Coba sebutkan 5 redaksi ayat yang menunjukkan Allah di atas langit. Redaksinya, bukan teks ayatnya. Kalau mau disebutkan teks ayatnya lebih bagus lagi. Nah, 5 redaksi saja. Coba sebutkan. Lupa atau pura-pura lupa? Hah? Nah, nggak apa-apa, nyicil-nyicil satu nanti. Sebutkan. Hah? Pahami pertanyaannya. Ya, fahmus soal nisful jawab. Kata orang Arab, memahami pertanyaan separuh jawaban. Kita minta pertama kali itu redaksinya dulu. Apa redaksinya? Baru contohnya. Ayat itu misalnya. Paham ya? Paham nggak pertanyaannya? Coba sebutkan satu dulu. Nanti insya Allah yang lain akan ngeh. At-tasrih bi annallaha fis sama. Redaksinya itu betul-betul menjelaskan, merangkai Allah fis sama. Contohnya, a'amintum man fis sama. Redaksinya itu menjelaskan Allah di atas langit. Fis sama. Ayatnya, contohnya, a'amintum man fis sama. Paham dari sini? Redaksi yang kedua. Naam at-tasrih bi anallah anzala ya alkitab atau ya selain alkitab, yaitu penjelasan redaksi ayat yang bentuknya Allah menurunkan kitabnya. Namanya menurunkan dari mana ke mana? Atas ke bawah. Berarti Allah fis sama. Contohnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Paham ya? Satu redaksi ini contohnya ayatnya banyak. Paham? Makanya ulama mengatakan dalilnya bisa 1000 bahkan lebih dari 1000. Karena apa? Satu redaksi ini contoh-contoh ayatnya apa? Banyak. Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan kitabnya. Ini ayatnya banyak, cuma redaksinya sama. Yaitu apa? Allah menurunkan. Redaksi yang ketiga. Tadi, ya Allah alal asis tawa, Allah di atas al-arsy. Itu ada berapa ayat? 7 ayat. Paham? Ar-Rahman alal asis tawa, redaksinya Allah istawa di atas al-arsy. Yang keempat redaksinya apa? Iya, lawannya tadi Allah menurunkan, sekarang ya sesuatu naik kepada Allah. Itu pun dalam redaksi ayat itu banyak ya kosakatanya. Ada as-su'ud ilayyas adul kalimut tayyibu. Kepada Allah naik ucapan yang baik. Namanya naik dari mana ke mana? Bawa ke atas, berarti Allah fis sama. Ada lagi redaksinya al-uruj. Ta'ruju ilaihil malaikatu waruh. Naik kepada Allah para malaikat. Namanya naik dari apa? Bawa ke atas, Allah fi sama. Kemudian juga redaksinya Allah mengangkat makhluk kepadanya. Seperti contohnya apa? Ayat yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa id qala Allahu inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ingatlah ketika Allah berkata, sesungguhnya aku, kata Allah, mewafatkanmu wahai Nabi Isa dan mengangkatmu kepada diriku. Sekali lagi, satu redaksi itu ayatnya bisa lebih dari 1. Paham? Yaitu sekali lagi dalil-dalil dari ayat tentang apa?
Allah fi as-sama, Allah di atas langit. Contoh sekarang dari sunnah Rasul, dari hadis Rasul. Ada 3 bentuknya kata para ulama dalil tentang Allah fi sama. Apa 3 bentuknya itu? Hah? Bukan. Redaksinya. Apa namanya? Sunnahnya. Rasul dalam masa ini ada 3 macam. Beda dengan tadi, bukan redaksinya. Apanya? Hah? Sunnah qauliyah. Rasul mengatakan dengan lisan beliau, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Rasul menegaskan Allah di atas langit lewat al-qaul, ucapan bil lisan. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit. Kemudian dengan fi'il, dengan perbuatan. Apa contohnya? Nah, Rasul ketika hajatul wada atau khutbah perpisahan, Rasul apa? Mengarahkan telunjuknya yang mulia ke atas langit. Allahumma syhad. Ya Allah apa? Persaksikanlah, para sahabatku bersaksi aku telah menyampaikan semua agamamu. Dengan perbuatan kata ulama, Rasul menjelaskan Allah fis sama. Yang ketiga dengan at-takrir, pernyataan pembenaran beliau, yaitu lewat apa? Pertanyaan, aina Allah. Kemudian ketika dijawab fis sama oleh sang budak perempuan tadi, maka apa? Rasul mengatakan a'tikha fa innaha mu'minah. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan Allah fis sama dengan ucapan, dengan perbuatan, dan dengan takrir. Ini semuanya apa? Karena pentingnya pembahasan ini dan terang benderangnya pembahasan yang satu ini. Maka sekali lagi kebacut kalau apa? Masih ada yang mengingkari Allah fi as-sama. Ditambah lagi dengan ijma' salafus saleh. Dari mana kita tahu ijma' tersebut? 6. Dari mana? Dari kitab-kitab akidah salaf ahlu sunnah wal jamaah. Secara umum, kitab-kitab akidah salaf itulah penukilan ijma' salaf. Kitab akidah apapun, itu secara umum adalah nukilan-nukilan ijma'. Apalagi sudah kita sampaikan, akidah ahlu sunnah satu, tidak ada apa? Bedanya. Dari zaman para sahabat sampai hari kiamat, akidah Ahlussunnah satu. Dan sudah kita sampaikan, mereka nggak mencela-menceli dalam masalah apa? Akidah. Baik dalam masalah sifat Allah, masalah ketaatan kepada pemimpin. Karena apa? Ijma' sudah. Dalilnya qala Allah, qala Rasul, wa ma ajma' alaihi salafu as-salih. Makanya kata Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah ta'ala, kalau kita mau tahu ijma' salaf, ya lihat kitab-kitab akidah. Jangan lihat primbon. Atau jangan lihat selain kitab akidah secara umum. Ini nukilan-nukilan apa? Ijma' as-salaf. Maka sekali lagi sesat orang-orang yang masih mengingkari yang terang benderang seperti ini. Satu saja dalilnya dari ayat, dari hadis sudah cukup. Apalagi ditumpuk-tumpuk dengan apa? Ayat, hadis, dan ijma'. Baik, sebutkan salah satu nukilan ulama yang menyebutkan ijma' dalam pembahasan Allah fis sama. Ucapan, Ada yang ingat? Imam Al-Auza'i rahimahullah. Kita beberapa minggu yang lalu memulai kajian kitab Akidah Imam Al-Auza'i di Ma'had Al-Kautsar. Allah yahfadhu min kulli su'in wa makruh. Bahwasanya Imam Al-Auza'i di antara ucapan beliau, beliau di antara tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan, kunna wattabi'una mutawafiruna naqul. Kami dan para tabi'in sepakat mengatakan, innallaha fis sama. Sekali lagi ini nukilan ijma' dari Imam Al-Auza'i. Kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah di atas langit. Maka sekali lagi seorang muslim muslimah harus betul-betul meyakini akan
akidah yang satu ini. Dan juga yang lainnya tentunya yang dicantumkan oleh ulama salaf dalam kitab-kitab akidah. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, min anna subhana fawqa samawati ala arsyihi aliyun ala khalqihi. Sekali lagi, dalil dari ayat, dari hadis, ijma' salaf menyatakan Allah di atas langitnya, di atas arsy-Nya, tinggi di atas semua makhluknya. Wa huwa subhana ma hum aina ma kanu ya'lamu ma hum amilun. Dan Allah bersama hamba-hambanya di mana saja mereka berada, dan Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Kama jama'a baina dzalika fi qaulihi, sebagaimana Allah menjamakkan antara dua hal tadi, Allah di atas langit namun Allah bersama hamba-hambanya ya dengan ilmunya. Ini dua hal yang Allah satukan, jamakkan dalam surat Al-Hadid ayat keempat, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Dan dia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lagi, walaysa makna qaulihi wa huwa ma'akum anna mukhtalitun bil khalq. Bukanlah makna dia bersama kalian di mana saja kalian berada, bukanlah maknanya bersatu dengan makhluknya. Ya, fa inna hadza la tujibu al-lughah. Karena secara bahasa Arab kata-kata dia bersama kalian di mana saja kalian berada tidak mengharuskan apa? Nempel. Itu tidak apa? Tidak ada keharusan. Nanti akan kita lebih jelaskan pada syarahnya Syekh Shalih bin Fauzan. Wa huwa khilafu ma ajma' alaihi salaful ummah. Dan akidah Allah bersatu dengan hamba-hambanya ini menyelisih ijma' salafu as-saleh. Karena ijma' salafu saleh mengatakan Allah fis sama. Wa khilafu ma fatarallah 'alal khalqa. Bahkan itu menyelisih fitrahnya manusia. Balil qamar ayatun min ayatillah min asghari makhluqati. Bahkan rembulan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang merupakan makhluk yang kecil dibandingkan langit dan bumi, dibandingkan arsy-Nya Allah. Wa huwa maudhu' fis sama. Dan bulan ada di atas. Wa huwa ma'al musafir. Namun dikatakan dia bersama orang yang sedang safar. Wa ghir musafir, atau yang selainmu musafir. Ya, apalagi kalau sudah bulan purnama, antum pergi kemana saja pada malam hari akan diikuti. Sedangkan bulan ada di mana? Kecuali kalau apa? Terang bulan, beda lagi ya. Taib. Wa huwa subhana fawqa arsyihi. Sedangkan Allah di atas arsy-Nya, raqibun ala khalqihi, mengawasi hamba-hambanya, muhaiminun alaihim. Ya, enggak sama menyaksikan hamba-hambanya, muttalin alaihim, mengawasi, melihat mereka, ila ghairi dzalik min ma'ani rububiyati. Dan masih banyak lagi makna-makna rububiyah Allah dalam pembahasan ini. Ya, kita lanjutkan dengan syarahnya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu taala, khassasal musannif rahimallah hatainil mas'alatain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah mengkhususkan dua masalah ini. Allah di atas langit dan Allah bersama hamba-hambanya. Karena pentingnya pembahasan yang satu ini. Dan sudah kita sampaikan, ya mungkin separuh kitab Aqidah Wasithiyah hanya berkaitan dengan apa? Sifat-sifat Allah. Ini kita sudah berapa pertemuan di sini? Berapa tahun sudah? Belum selesai apa? Pembahasan yang satu ini. Ini karena pentingnya pembahasan ini menurut ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah. Beda dengan ahli al-bidah. Ya, tidak ada ahli bid'ah yang
mendalami masalah ini sebagaimana as-salaf atau mementingkan ataupun kelompok-kelompok pergerakan dan seterusnya. Maka seorang muslim muslimah harus betul-betul memahami masalah yang satu ini. Kata beliau, khassasal musannif rahimallah hatain mas'alatain al-istiwa al arsy wa ma'iyatau lil khalq bitanbih liuzilal iskal. Disebutkannya dua pembahasan ini agar tidak ada lagi syubhat. Ya kan, memang syubhat itu bergentayangan di mana-mana, bukan hanya dalam pembahasan ini, dalam masalah yang lainnya juga demikian. Maka seorang muslim muslimah sekali lagi harus betul-betul semangat belajar akidah salaf. Ya, apalagi yang membuat syubhat bukan hanya dari luar saja, bahkan yang dari dalam juga. Harus sekali lagi betul-betul semangat mempelajari akidah salaf ahlu sunnah wal jamaah. Ya, sekali lagi liuzilal al-iskal. Faqad yutawahham wujudut tanafi bainahuma. Terkadang muncul syubhat. Kok dikatakan Allah di atas langit? Padahal ayatnya mengatakan Dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini muncul syubhat. Maka disampaikan oleh para ulama bagaimana menjamakkan antara kedua hal tersebut. Sekedar contoh pembahasan yang lain. Khutbah Jumat, ya, ana 2 minggu yang lalu ya. Masih ingat nggak yang hadir? Ya, atau tidur yang ikut? Pembahasan apa yang waktu itu kita bahas? Tentang masalah baiat terhadap pemimpin kaum muslimin, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Selesai khutbah ada yang nyamperi. Kelihatannya ada syubhat, ya. Ustadz, bukankah yang wajib ditaati itu yang hanya mengikuti Al-Qur'an saja? Ya. Maka kita sudah sampaikan, Rasul dalam Sahih Muslim jelas-jelas mengatakan akan ada pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, tidak berpegang teguh dengan petunjukku. Ini sudah mengisyaratkan pemimpin tersebut tidak berhukum dengan Al-Quran. Karena hukum Rasul, hukumnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini jelas Rasul menyampaikan pada akhir hadis, tasma' wa tuti. Rasul menegaskan 2 kali, dengar dan taati. Pemimpin tersebut meskipun tidak berpegang dengan ajaran Rasul SAW, selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah. Misalnya ada 10 perintah pemimpin, 2 yang maksiat, 8 yang enggak maksiat. Maka yang ditaati yang mana? Yang 8. Yang 2 tidak boleh ditaati. Paham? Namun memang ini syubhat dari dahulu kala. Maka dibahas oleh para ulama, memang ada riwayat dalam Sahih Muslim juga. Yang mengatakan Rasul SAW bersabda, "Inistu'mila alaikum abdun yakudukum bi kitabillah fasma'u wa ati'u." Jika pemimpin kalian dari seorang budak yang dia menyeru kepada Al-Qur'an, maka dengar dan taati. Ini syubhat dari sebagian kelompok harokah sejak dahulu kala. Mungkin orang yang tanya tadi itu kena syubhat orang ini. Para ulama menyampaikan, Imam Muslim membawakan hadis tersebut, pemimpin dari budak yang menyeru kepada kitab Allah Al-Quran. Itu dicantumkan dalam bab. Ya, kalau dalam Sahih Muslim itu yang menulis bab bukan Imam Muslim, namun pensyarahnya di antara Imam Nawawi. Dalam bab ini Imam Nawawi mengatakan bab as-sam'u wa ta'ah fi ghairi maksiatillah. Jadi bab hadis itu mendengar dan taat kepada pemimpin selama bukan maksiat. Maka dari sini kata para ulama, maksudnya wajib didengar ditaati pemimpin yang menyuruh kepada Al-Quran, yaitu pemimpin yang perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi dengan hadis yang lain, Rasul mengatakan dalam bab itu juga, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Tidak melazimkan yang ditaati hanya yang berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang penting perintahnya itu sesuai atau tidak sesuai dengan Al-Quran. Paham ya? Paham tidak? Jadi sekali lagi, syubhat pemimpin yang menyeru kepada Al-Quran, ini sekali lagi
bukan maksudnya yang ditaati hanyalah pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul dalam riwayat lain mengatakan akan ada pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, tidak berpegang teguh dengan ajaranku. Bahkan kata Rasul akan muncul pemimpin yang berarti setan dalam jasad manusia. Tentunya apa? Tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul SAW. Namun ketika ditanya bagaimana sikapku ya Rasulullah kalau ada pemimpin seperti itu, tasma' wa tuti. Paham? Jadi batasan tidak boleh ditaati kalau perintahnya bermaksiat kepada Allah. Selama pemimpin muslim perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah, entah kita suka nggak suka, yang penting nggak bermaksiat, wajib didengar dan ditaati. Sekarang ada syubhat lagi dari orang dalam yang sudah kita bantah kemarin, ya. Apakah yang tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, ya, dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, dia ahli sunnah atau bukan ahli sunnah? Nah, pertanyaannya sekali lagi, kalau ada orang yang mengatakan pemimpin kita ini tidak wajib didengar dan ditaati. Paham? Presiden kita, kalau ada orang mengatakan, ini kaidah secara umum, presiden kita tidak wajib didengar dan ditaati perintahnya secara mutlak, apakah ahlus sunnah atau bukan ahlus sunnah? Kok ragu-ragu? Hah? Yakin? Hah? Di sini tok yakinnya apa? Mencela-mencela nanti. Nah, ini yang sudah kita tulis di medsos. Kemarin membantah syubhat yang nyinyiri akidah ahlus sunnah. Ini ijma' salaf oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Ushulus Sunnah, yang menyelisihi ahlus sunnah dalam salah satu prinsip akidah, dia bukan ahli sunnah. Wa minas sunnatil lazimah allati man taraka khoslatan minha walam yakul biha walam yu'min biha, lam yakun min ahliha. Termasuk sunnah akidah yang wajib dipegang erat, dan barang siapa meninggalkan khoslatan minha, salah satu akidah ahli sunnah, dia tidak mau mengucapkannya, tidak mau mengimaninya, lam yakun min ahliha, bukan termasuk apa? Ahli sunnah. Dan ini dilanjutkan oleh murid beliau Imam Al-Kirmani, yang menyelisih syai'an min hadil madahib fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang menyelisih salah satu dari akidah-akidah yang akan beliau sampaikan, dia ahli bid'ah. Dan juga disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Abdul Aziz Ar-Rawi dan sebagainya. Maka sekali lagi, ini yang wajib dipahami oleh setiap muslim dan muslim, bahwasanya menyelisih salah satu prinsip akidah mengeluarkan orangnya dari apa? Ahli as-sunnah. Paham toh? Ya. Cuma naudzubillah min dzalik kalau disamakan dengan kelompok takfirin dan sebagainya, ini akidah salah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Faqad yutawaham wujudu tanafi bainahuma. Terkadang ada syubhat tadi. Kok dalam ayat dikatakan Allah di atas langit, namun dalam ayat lain Allah bersama manusia, makhluk di mana saja mereka berada. Sekali lagi ini penting untuk apa? Menghilangkan syubhat. Bagaimana cara menjamakkannya? Sebagaimana tadi hadis yaqudukum bi kitabillah, dengan masalah pemimpin yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dijamakkan oleh para ulama, yaitu bahwasanya taat hanya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, yang tidak menyelisihi Al-Quran. Dan ini juga disebutkan oleh para pensyarah hadis-hadis tersebut. Di antaranya Imam As-Sindi dalam hasyiahnya terhadap Sunan Nasa'i, beliau jelaskan maksud abdun yaqudukum bi kitabillah, pemimpin yang menyeru kepada Al-Quran, yaitu yang menyeru kepada hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil al-ma'ruf. Faqad yadhunnu dhan anna dzalika misla sifatil makhluqin. Sebagian orang mungkin terbetik dalam benak mereka bahwasanya kalau Allah bersama hamba-hambanya, kata-kata bersama itu seolah-olah apa? Allah nempel, berdampingan. Wa anna mukhtalitun bihim fa kaifa yakunu faqa khalqi mustawiyan ala arsy wa yakunu ma khalqihi qariban minhum biduni mukhalatah.
Yang terbetik dalam benak mereka, kalau dikatakan Allah di atas langit, Allah istiwa di atas arsy, tapi kok dikatakan Allah bersama dengan makhluknya, dekat dengan makhluknya. Ini sebagian orang apa? Ya, memiliki syubhat tentang hal ini. Maka al-jawab an hadhi syubhah. Maka jawaban terhadap syubhat tadi, kama waddahu asy-syekh rahimallah min wujuh. Syekhul Islam tadi sudah menyebutkan bagaimana cara menjamakkan dua hal itu. Allah di atas langit, sedangkan Allah bersama hamba-hambanya di mana saja mereka berada. Bagaimana menjamakkan ini? Kata beliau yang pertama, anna hada la yujibu lughatul Arab allati nazala bihal Qur'anul Karim. Kata-kata bersama itu enggak harus apa? Nempel, berdampingan. Secara bahasa Arab, kata-kata ma'a bersama itu enggak wajib, enggak harus, enggak lazim nempel, berdampingan. Fa inna kalimata ma'a fil lughati li mutlaqil musahabah la tufidu ikhtilatan wa imtizajan wala mujawaratan wala mumasah. Secara bahasa Arab, kata-kata bersama tidak mengharuskan nempel, berdampingan, ya. Fa inna katakul wa zaujati ma'i wa anta fi makan wa hiya fi makanin akhar. Contoh ketika Anda yang punya istri mengatakan, istriku selalu bersamaku. Apakah harus nempel terus? Ya, Anda di sini musafir. Mungkin istri Anda di luar kota atau bahkan di luar pulau sana. Tapi Anda mengatakan istriku bersamaku di mana saja aku berada. Secara bahasa betul atau benar? Betul dan dan benar. Paham? Ya, dan ini juga diucapkan oleh Imam Abu Hanifah dalam akidah beliau. Beliau mengatakan ucapan Allah bersama hambanya di mana saja mereka berada, ini sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya sedangkan dia jauh dari istrinya. Dia mengatakan, wahai istriku, engkau bersamaku di mana saja aku berada. Paham? Antum kan demikian kalau lagi musafir, betul enggak? Apa nggak pernah romantis? Baik, intinya kata-kata bersama nggak harus nempel. Wa taqulu mazidna nasir wal qarmana. Ini juga yang disampaikan tadi. Orang Arab mengatakan kita berjalan di kala malam hari bersama rembulan. Ya, bersama rembulan, bukan terang. Iya, rembulan di atas, kita di bawah, kemana saja kita pergi, dia bersama kata-kata bersama tidak harus nempel. Bayangkan kalau bulan itu nempel, bahaya. Wa huwa fis sama, bulan di atas langit. Wa yakunu ma'al musafir wa ghairi musafir aina makana. Dan dia bersama yang musafir dan yang selain musafir di mana saja orang itu berada. Wa idza sahha an yuqala hadza fi haqqil qamar wa huwa makhlukun saghir fa kaifa la yuqal fi haqqil khaliq alladhi huwa a'dham min kulli syai. Kalau ini boleh dikatakan pada hak makhluk, kita bersama istri kita di mana saja kita berada, kita berjalan bersama rembulan di mana saja kita berjalan, itu saja boleh. Rembulan di atas, kita di bawah, namun juga selalu bersama kita. Paham ya? Menggabungkan antara kata-kata di atas dan bersama. Ini di makhluk saja tidak bertentangan. Betul tidak? Ya, tidak salah. Apalagi pada hak Allah Azza wa Jalla. Kalau pada makhluk saja bisa digabungkan dua kata-kata tadi. Dia di atas, namun dia juga bersama yang di bawah. Paham? Ya, pada makhluk saja boleh dan itu dibenarkan secara bahasa, apalagi pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara menjamakkannya, anna hadzal qaul khilafu ma ajma' alaihi salaful ummah minas sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim wa humul qurun mufaddalah. Kalau ada yang memahami Allah bersama makhluk, berarti Allah nempel atau manunggaling kawula Gusti naudzubillah min dzalik. Ini menyelisihi ijma' salaf. Insyaallah kita lanjutkan badal adzan. Wallahu a'lam. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan lagi al-wajhus tsani, cara menjamakkan antara Allah di atas langit dengan Allah bersama hambanya di mana saja mereka berada, bahwa keyakinan sebagian orang
Allah bersama hamba maksudnya Allah bersatu, nempel ya dengan hambanya. Ini adalah ucapan yang menyelisih ijma' salaf. Ya, karena sudah kita sampaikan dari salaf, dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sepakat mengatakan Allah fis sama. Seperti yang kita nukil dari ucapan Imam Al-Auza'i tadi rahimahullah taala. Alladzina humul qudwah, yang mereka adalah suri teladan bagi kaum muslimin. Faqad ajma'u ala anna Allah mustawin ala arsy alin ala khalqi ba'inun minhum. Salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sepakat mengatakan Allah istiwa di atas aras tinggi, di atas makhluknya, terpisah dari mereka. Yang sudah kita pernah sampaikan, kalau mau dalilnya dari ayat, dari hadis, dari ucapan para salaf, silakan lihat kitab Al-Ulu, karangan siapa? Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, dan juga Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi tentang sifatul ulu dan seterusnya. Bawahnya dalil-dalilnya sepakat mengatakan Allah fis sama. Wa ajma'u ala annahu ma'a khalqihi bi ilmihi. Dan mereka juga sepakat mengatakan Allah bersama hambanya itu maksudnya dengan ilmunya Allah, bukan dengan apa? Zatnya. Apalagi dalam redaksi ayat tadi surat Al-Hadid ayat yang keempat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Kata Imam Ahmad, ayat itu dimulai dengan masalah ilmunya Allah dan ditutup dengan masalah apa? Ilmunya Allah. Ya'lamu ma yariju fil ardi. Dia Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Tentang ilmunya Allah. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Kata-kata dia bersama kalian di mana saja kalian berada itu diapit dengan apa? Ilmunya Allah. Maka kata-kata bersama kalian yaitu bersama dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir ulama as-salaf. Di antara kata Imam Ahmad tadi. Bada bil ilmi wa khatama bil ilmi. Allah memulai dengan pembahasan tentang ilmunya dan Allah tutup dengan pembahasan ilmunya juga. Maka makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada, yaitu bersama dengan ilmunya Allah, zatnya di atas al-arsy. Demikian pula Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah zatnya di atas langit, namun ilmunya di mana-mana. Paham dong? Nah, al-wajhu tsalis. Yang ketiga, cara menjamakkan dua hal tadi. Ini juga sekaligus membantah statement kelompok yang mengatakan dia bersama kalian di mana saja kalian berada, yaitu dengan Allah, bersatu dengan hamba-hambanya, nempel dengan hamba-hambanya. Anna hadza khilafu ma fatara Allah 'alal khalqa. Ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Ya, ayrakazahu fi fitarihim fa inal khalqa futiru 'alal iqrar bi uluwillahi subhanahu ala khalqihi. Karena fitrah manusia itu menyatakan Allah di atas langit. Ya, secara umum kalau orang itu dalam keadaan susah, gundah gulana, maka hatinya ketika berdoa mengarah kemana? Kemana-mana, berarti nggak konsentrasi doanya. Ya, ketika dia mengatakan ya Allah, secara fitrahnya hati kecilnya mengarah ke atas, itu fitrah manusia. Makanya dahulu ada kisah Abul Ma'ali Al-Juwaini, salah satu tokoh ahli kalam yang mengatakan Allah tidak di atas langit. Ditanya oleh sang murid yang bernama Al-Hamadan, wahai guruku, engkau mengajarkan Allah tidak di atas langit. Namun bagaimana hati kecilku kalau berdoa kepada Allah selalu mengarah ke atas? Ya. Sang guru menjawab, hayyarani Hamadani. Muridku ini membuatku apa? Bingung. Kenapa? Ini akidah ya yang mengatakan Allah tidak di atas langit atau mengatakan Allah menempel dengan hambanya Allah di mana-mana. Akidah yang tidak sesuai dengan apa? Fitrah. Akidah yang sesuai dengan fitrah tadi Allah fi
fis sama. Nah, kemudian kata beliau, fa'inal khalqa yatajun ilallah inda syada'id wan nawazil nahwal ulu. Karena makhluk secara umum, bahkan kata sebagian para ulama, bahkan binatang, demikian kalau ada musibah yang menimpa mereka, mereka mengarah ke atas apa? Ya, sekali lagi, fitrah makhluk, fitrah manusia khususnya demikian. La taltafid yumnatan wala yusra. Tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri, fitrah mereka. Min ghairi an yushidahum ila dzalika ahad. Meskipun tanpa ada yang mengajari, kalau manusia misalnya hidup tanpa berdampingan dengan alil bid'ah ataupun tanpa dengan alil sunnah, secara fitrah terlahir demikian. Hatinya atau hati kecilnya kalau dalam keadaan gundah gulana mengarah ke atas langit. Allah fis sama. Wa innama dzalika bimujibil fitrah allati fatarallahu nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Kemudian yang keempat, anna hadza khilafu ma akhbarallahu bi fi kitabih wa tawatar an rasulihi min annahu subhanahu wa ta'ala ala arsyihi aliyun ala khalqihi. Kalau ada yang mengatakan tadi Allah bersama hambanya, maksudnya dengan zatnya, ini maka menyelisihi Al-Quran dan sunnah Rasul SAW yang mutawatir, bahwasanya Allah ada di atas langit, tinggi di atas makhluknya. Wa huwa ma'hum aina makanu. Sedangkan mereka bersama Allah dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Kemudian dibahas oleh Syekh Shalih Fauzan, makna al-mutawatir apa? Hadis mutawatir. Al-mutawatir minan nusus huwa marwahu jama'atun tuhilut al-ada tawatu'ahum alal kadhib an mislihi minal ibtida' ilal intiha. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok dari para perawi yang secara umum tidak mungkin mereka bersepakat atas kedustaan dari mulai awal jalannya sampai pada yang terakhir. Ini sudah pernah kita sampaikan. Namun secara umum kalau artinya mutawatir hadis yang banyak apa? Periwayatannya secara ringkasnya. Wal ayat wal ahadis fi hadza katsiratun minhal ayat allati dzakran musannif. Dan di antara ayat yang menunjukkan Allah di atas langit, di atas al-aras, surat Al-Hadid ayat yang keempat yang sudah kita baca dari nukilan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Qaulul musannif rahimahullah, wa huwa subhana fawqa arsy raqibun ala khalqi muhaiminun alaihim muttali'un alaihim. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia Allah di atas arsy-Nya, dia mengawasi hamba-hambanya, melihat, menyaksikan hamba-hambanya. Takrirun wa ta'kidun lima sabaqa min dzikri uluwi ala arsyihi wa kaunihi ma'a khalqi bi dzikri ismaini min asma'i subhanah. Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit dan ilmunya bersama hamba-hambanya. Ini disampaikan oleh Syekhul Islam berulang kali dengan diantaranya di sini menyebutkan dua nama Allah, Ar-Raqib dan Al-Muhaimin. Dalil Allah namanya Ar-Raqib, innallaha kana 'alaikum raqibah. Raqibah artinya Allah mengawasi. Wa raqib huwal muraqib li ahwal ibadi. Allah mengawasi hamba-hambanya. Wa fi dzalika dalala ala qurbihi minhu. Ini menunjukkan akan dekatnya Allah dengan hamba-hambanya. Namun dekat dengan apa? Ilmunya. Wa qala ta'ala huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'min al-muhaimin. Arti al-muhaimin huwa syahid. Allah yang menyaksikan ala khalqi al-muttali ala a'malim ar-raqib alaihim. Sekali lagi, nama al-muhaimin, nama ar-raqib menunjukkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Allah di atas langit, ilmunya di mana-mana. Ila ghairi dzalik min ma'ani rububiyati. Dan ini sudah kita bahas dalam pembahasan kebersamaan Allah dan akan disampaikan lagi bab selanjutnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Anna muqtada rububiyati subhana an yakuna fawqa khalqi bidatihi wa yattali ala a'malihim. Dan di antara bentuk rububiyah Allah, bahwasanya Allah di atas makhluknya, Allah mengawasi hamba-hambanya, perbuatan mereka, wa yakunu qariban minhum bi ilmi wa ihatatihi yasrifu syu'unahum wa yuhsi a'malahum wa yujazihim alaihim. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba-hambanya dengan ilmunya, Allah mengatur segala urusan mereka, Allah
catat semua amal perbuatan mereka, wa yujazim 'alaiha, dan akan membalas semua amal perbuatan mereka. Sekali lagi, ini sekedar mengulang saja apa yang sudah kita sampaikan, bahwasanya seorang muslim muslimah wajib meyakini Allah fis sama, Allah di atas aras, dan ilmunya di mana? Dua hal itu tidak saling bertentangan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.